Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita nggak bahas tentang servisan ya, tapi kita bakal ngasih tips buat teman-teman sekalian. Gimana sih caranya biar tempat servis kita jadi ramai pengunjung, terus orang yang jauh-jauh pun pengen datang ke kontrak kita, pengen servis di tempat kita. Karena kita nggak sedikit ya teman-teman yang dari lokasi jauh, bahkan kemarin ada customer kita yang dia dari Jakarta Barat, padahal di tempat mereka lebih banyak ya tempat-tempat tukang servis HP, tapi mereka lebih milih ke sini. Kenapa sih gitu? Nah, setelah saya tanya-tanya sama mereka, sama customer, kenapa sih bang pengen jauh-jauh ke sini padahal kan di sana lebih banyak gitu, dan harga pun bervariasi gitu ya, harga servisnya. Tapi ternyata dia datang ke sini karena pengalaman pertama mereka gitu. Jadi terkadang pengalaman pertama itu yang tidak pernah bisa kita lupakan ya. Jadi emang pada dasarnya pertama, namanya seorang penjual itu harus ramah. Jadi sebisa mungkin kita tidak hanya sekedar melayani, tapi kita juga harus memberikan kesan kepada mereka. Seenggaknya kita nanya gimana kabarnya, atau habis pulang kerja kah, atau apa. Jadi tidak hanya ditanya ada kerusakan apa Pak HP-nya gitu, tapi kita ajak ngobrol juga mereka supaya mereka agak-agak ada kenyamanan gitu ketika mereka ngobrol sama kita. Alhasil pasti kalau misal kesan pertama mereka sudah baik, mereka bakal mengajak teman-temannya atau mengajak sanak keluarganya. Kalau misalkan ada HP-nya rusak, pasti datangnya ke kontrak kita. Dan itu yang kita alami ya. Ada yang dari Parung, dari Jabon, ada yang dari daerah Rajek sekalipun jauh, tapi mereka datangnya ke kita gitu. Itu pertama, yaitu karena kita berusaha untuk ramah. Kedua, jadi pengusaha itu harus tahu emosi. Jadi terkadang pembeli itu mereka beli bukan karena murah atau bukan karena barang ini bagus, tapi mereka tuh beli karena emosi. Contoh halnya kalau kita main ke pasar aja, pasti mbak-mbaknya selalu bilang, ayo kak silahkan mampir, mau pilih apa kak. Nah itu kesan pertama mereka. Terkadang orang-orang besar, orang-orang yang kaya raya, mereka tuh bukan melihat murahnya, tapi mereka melihat kesannya. Contohnya kalau kita main ke counter atau kita main ke toko yang lain gitu, mereka ngeladangin ya bahasnya, atau melayani kita tuh dengan jutek cuek, otomatis kita keesokan harinya enggan gitu. Walaupun itu dekat ya dengan tempat kita pasti melihat, kita lebih mencari yang pasti mereka lebih mencari yang jauh sekalian, atau yang agak jauh, harga agama sedikit nggak apa-apa gitu. Jadi harga murah atau mahalnya itu tergantung dengan emosi mereka. Kalau kita pelayanannya bagus, kitanya ramah, dan yang ketiga itu edukasi. Nah ini yang paling penting, karena para pembeli itu mereka tidak tahu barang yang akan mereka beli. Jangan sampai mereka beli 1 hari 2 hari atau bahkan nyampe ke rumah tidak terpakai gitu ya. Itu yang sangat diprihatinkan. Jadi makanya kita sebagai penjual harus memberikan edukasi kepada mereka. Contoh, kita dari counter ya, dari counter Umisel, kita ngasih tahu, oh Pak kalau yang ini kualitasnya 1 ampere kabel datanya, kalau ini outputnya yang 2 ampere, ada yang harga sekian, harga sekian. Jadi jangan sampai mereka ketika udah nyampe rumah kabelnya nggak bisa kepake gitu. Bahkan kita kalau misalkan ada yang beli, kita kasih tahu ini yang paling bagus, ini bassnya paling oke, kalau yang ini stereo doang gitu. Jadi kita ngasih edukasi kepada mereka, jadi mereka puas gitu. Dan pasti mereka kalau misalkan udah puas sekali, mereka akan bawa teman-temannya gitu teman-teman. Jadi kita nggak cuma hanya menjual, tapi kita memberikan edukasi ke mereka agar mereka pun dalam hatinya puas dengan apa yang mereka beli. Walaupun mahal sekalipun, mereka pasti bakal balik lagi kepada kita. Yaitu yang kita alami, kenapa kok kita banyak customer dari jauh-jauh. Bahkan sekarang kita udah alhamdulillah ya mulai melesat. Ada yang belanja dari Papua, ada yang dari Sulawesi, dari Maluku, bahkan ada yang terakhir tuh kita ngasih ke Aceh gitu ya. Dari ujung ke ujung kita udah pernah pengiriman barang gitu, alhamdulillah. Baik dari aksesorisnya atau dari servis HP-nya, kita juga nggak cuman hanya lingkungan sekitar, tapi udah lumayan merangkak ke jauh. Dan yang poin terakhir yang dari kita sarankan, jangan pernah takut buat save nomor HP pelanggan. Kan pastinya kita selaku tukang servis HP gitu ya, pasti save dong nomor pelanggannya,
buat ngabarin, Kak ini HP-nya udah selesai, atau Kak ini HP-nya ada keluhannya ini gitu. Jadi orang datang kepada kita ngasih tahu kepada mereka, Kak keluhannya di ini mau sekalian diganti apa enggak gitu. Jadi kita bahasa pun yang enak gitu, jangan terlalu jutek dengan pelanggan. Jadi biar mau datang kita lagi, dan kalau bisa di save nomornya. Jadi takut mereka ada servisan lagi, mereka pasti bakal ngehubungin kita. Itu yang saya alami. Jadi jangan pernah takut buat save nomor pelanggan buat di komen ya, karena komentar itu wajib. Karena kalau kita nggak di komen, kita nggak bakal bisa berkembang kemampuan kita. Jadi kita tetap terus mengasah kemampuan servis kita dengan komenan-komenan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, kita harus tetap follow up mereka. Jadi jangan sampai kita udah selesai tapi tidak mengabari mereka gitu. Nah itu kadang kesalahan fatal, Mas kok nggak dikabarin. Awal-awal saya mengalami seperti itu. Cuman kesini kita makin belajar, oh ternyata harus seperti ini aja. Alhamdulillah setiap harinya ya ada masuk 7 atau 8 servisan lah gitu ya. Jadi alhamdulillah toko semakin berkembang, kita juga semakin belajar ya untuk bagaimana menangani para pembeli. Bahkan kan banyak juga ya pembeli itu yang rewel, yang bawel. Nanti kita bakal kasih cara tips buat teman-teman sekalian bagaimana sih cara buat ngasih pemahaman buat orang-orang yang bawel gitu. Jadi biar di mereka untung, kita juga untung gitu. Walaupun sebenarnya kita agak sakit hati gitu ya dengan omongan mereka gitu. Nah, poin terakhir di kita buat teman-teman, biar bagaimana cara konternya rame atau servisnya rame, gunakan aplikasi Google Map. Jadi kita bikin titik di tempat kita, kasih pemahaman buat mereka. Jadi kadang kan orang-orang sekitar, kadang orang-orang yang jauh nggak tahu kalau kita tuh counter HP. Walaupun kita udah pasang banner besar ya, tulisan servis HP, tetap aja orang itu nggak mandang ke situ gitu. Kadang mereka mengabaikan gitu, seolah-olah nggak ngeliat. Tahu-tahu pas buka Google Chrome atau mereka searching browsing ya, tahu-tahu oh ada yang dekat di daerah sini gitu. Oh tokonya besar, ratingnya bagus, reviewnya oke. Jadi pasti mereka bakal datang gitu. Jadi manfaatkan gadget kita itu untuk meraup pundi-pundi rupiah teman-teman. Ya mungkin itu dari kita, sharing pengalaman dari kita, moga-moga bermanfaat. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.